dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Fatika Ayu Nugrahani, nomor absen 10 sebagai ketua kelompok dan anggota saya. Nia Septiana, nomor absen 24. Novita Dwi Anggraini, absen 25. Zulia Arun Rashid, nomor absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami tentang kisah Nabi part 3. Berikut penjelasannya. 1. Nabi Daud. Nabi Daud memiliki nama Dawud bin Asya bin Uwaid bin Abir bin Salmon bin Nashun bin Uwainadab bin Iram bin Hashrun bin Farash bin Yahuzza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12, hamba Allah sekaligus seorang nabi dan khalifahnya di negeri Baitul Maqdis. Nabi Daud menjadi raja setelah Raja Jalut wafat. Puasa Daud terjadi setelah Nabi Daud mendapat teguran sehingga beliau bertobat dan memohon ampun kepada Allah dengan cara berpuasa berselang-seling, sehari puasa, sehari tidak. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Beliau juga memiliki suara yang merdu, dapat memahami bahasa hewan, mampu melelehkan besi hanya dengan menggenggamnya. Keteladanan dari kisah Nabi Daud yaitu beliau merupakan hakim yang jujur, seorang yang gagah dan pemberani, pemimpin yang bijaksana, taat beribadah dan berzikir kepada Allah, serta menyegerakan bertobat setelah melakukan dosa. Beliau wafat di usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. 2. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lahir di Yerusalem. Ayahnya bernama Daud dan ibunya bernama Batseba. Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi seperti ayahnya dan menjadi raja untuk Bani Israel. Sejak usia muda sudah terlihat kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam mengambil sebuah keputusan hukum, serta memiliki kemampuan adikodrati, yaitu mampu berkomunikasi dan memerintah makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan, jin, hingga angin atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gaya bahasa komunikasi dakwah Nabi Sulaiman sangat menarik dan indah. Nilai-nilai pendidikan dalam dakwah politik Nabi Sulaiman berupa bersikap responsif atau masalah maut, berdakwah secara tepat dan teliti, mengedepankan musyawarah dan mufakat, memiliki integritas dan komitmen atas dakwah, dan menjauhi sifat sombong dan takabur. 3. Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada zaman Raja Fir'aun IV menguasai negeri Mesir, dan Fir'aun memerintah untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang lahir, karena ia mendapat mimpi bahwa akan ada seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaannya dan membunuhnya. Oleh kedua orang tua Nabi Musa, bayi Nabi Musa dilarung ke sungai Nil. Namun akhirnya ditemukan oleh Asiyah, istri Fir'aun sendiri, yang kemudian memutuskan untuk merawatnya. Ketika Nabi Musa remaja, beliau tidak sengaja membunuh kaum Kipti Raja Fir'aun karena membela seorang Bani Israel. Karena hal itu, akhirnya Nabi Musa mengasingkan diri ke Madian, dan akhirnya menikah dengan putri Nabi Syuaib di sana. 10 tahun kemudian, Nabi Musa kembali ke Mesir untuk berdakwah pada Fir'aun. Namun justru difitnah sebagai tukang sihir karena tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Fir'aun tetap menentang Nabi Musa, namun banyak dari kaumnya yang memilih mengikuti ajaran beliau. Fir'aun yang marah mengejar Nabi Musa hingga pesisir pantai Laut Merah. Atas izin Allah SWT, Nabi Musa dapat membelah Laut Merah dengan tongkatnya, yang kemudian menenggelamkan Fir'aun beserta bala tentaranya. 4. Nabi Harun. Nabi Harun bin Imran bin Qattas bin Azar bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim adalah kakak Nabi Musa yang lahir 4 tahun sebelum Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Musa dan Harun kepada generasi Israel dan Kipti yang mendiami Mesir. Allah memberi kelebihan yaitu kefasihan dalam berbicara
dan kecermelangan dalam berpikir sehingga ia dapat membantu Musa dalam dakwahnya. Nabi Musa sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat, seperti diceritakan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Nabi Harun menjadi pemimpin Bani Israel. Tugas utama Nabi Harun adalah jangan sampai kaum Bani Israel terjerumus kembali ke dalam kesesatan menyembah patung berbentuk anak sapi. Beliau menemani Nabi Musa menghadap Fir'aun untuk menyampaikan Taurat, kitab suci dari Allah untuk umat Nabi Musa, Bani Israel. Namun Fir'aun murka dan mengancam mereka. Keduanya mendapat perintah untuk meninggalkan Mesir. Tidak lama setelah itu, Nabi Harun sakit dan meninggal di Bukit Haur. Nabi Musa pun berduka. Nabi Harun hidup selama 123 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum kematian Musa. Sekian presentasi dari makal kami, semoga bisa memenuhi tugas PAI dan semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.